missing someone. Love with all your heart. Missing someone. Love with heart. How much you miss her, and you miss her. Right from the start, and you did right from the start. Missing someone is as normal. Missing someone. Missing someone is as normal. Missing someone. Love with all your heart. Missing someone. Love with heart. Missing someone. Normal, I am sad and so low. I am sad and so low.
Halo, halo. Dengar suara aku dong, Kak. Kayu. Bener. Kak, mulai ya, Kak? Ya. Baik. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya di siang hari ini? Saya harap semuanya sehat dan sudah siap untuk mengikuti webinar Electrical Week pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Immanuel Putra Kurnia, bisa dipanggil Noel. Saya mahasiswa Teknik Elektro Unika angkatan 2019. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara dari awal pertengahan hingga akhir. Dimohon untuk para peserta dan atau audiens untuk mohon kerjasamanya. Baik, sebelum melangkah lebih jauh pada webinar kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, pada webinar Electrical Week pada hari ini, tema yang diangkat dari webinar kali ini yaitu tentang pemadam api otomatis berbasis Arduino. Di sini kita akan membahas materi pada hari ini dari satu pembicara yang sudah hadir dan sangat luar biasa, yakni Kak Petra Elisa Ayuha. Untuk Kak Ayu bisa say hello dulu sama peserta atau hadirnya. Halo. Halo Kak Ayu. Oke, sebelum melangkah lebih jauh lagi, sebelum ke materi kita ada video company dari Kak Rino Teknik Elektronika untuk disimak pemaparan materinya, videonya. Untuk panitia PDD dipersilahkan untuk videonya. Ya, baru untuk
Baik, tadi ada merupakan video komedi dari Mas Vino Teknik Elektronika. Selanjutnya, mari kita simak bersama pemaparan materi dari Kak Ayu, dan untuk teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan yang untuk diajukan kepada Kak Ayu saat sesi tanya jawab dibuka nanti. Untuk itu langsung aja kita persilakan untuk menyampaikan materinya. Kak, untuk Kak Ayu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas materi tentang pemadam api otomatis berbasis Arduino. Presentasi kali ini akan saya bagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama saya akan membahas komponen yang akan digunakan, yang kedua pemrograman, ketiga wiring diagram, keempat simulasi, dan yang terakhir adalah video implementasi alat. Kita masuk ke bagian komponen. Komponen yang saya gunakan yaitu yang pertama Arduino Uno R3. Yang kita tahu adalah Arduino merupakan microcontroller single board yang memiliki 14 pin input dan pin output. Microcontroller yang digunakan Arduino adalah ATmega 328P. Kristal yang digunakan adalah 16 MHz, dan bahasa pemrograman yang digunakan oleh Arduino memiliki bahasa pemrograman sendiri. Lalu yang kedua, komponen sensor api atau flame sensor. Flame sensor ini memiliki 4 pin, yaitu digital output, lalu analog output, VCC, dan juga ground. Sensor flame ini menggunakan sumber 5 volt. Panjang gelombang yang dapat dideteksi adalah sekitar 760 sampai 1100 nanometer. Lalu jarak maksimal yang dapat dicakup oleh sensor flame ini sekitar 100 cm. Sensor flame ini terdapat potensio yang bertujuan untuk mengatur sensitivitas. Lalu kita menggunakan buzzer pasif. Buzzer merupakan pengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Buzzer pasif ini memiliki 3 pin, yaitu source atau input dari microcontroller, lalu VCC, dan juga ground. Buzzer ini beroperasi antara 3 sampai 12 volt DC. Buzzer ini dapat menghasilkan suara sekitar 1000 sampai 15 kHz. Lalu kita menggunakan kipas atau motor pada prototipe kali ini. Ini merupakan motor yang saya ambil dari bekas vacuum cleaner untuk prototipe. Lalu kita lanjut ke modul relay. Relay dapat beroperasi dengan tegangan sumber 5 volt. Saya membutuhkan relay karena saya tadi menggunakan motor sebagai output-nya ya. Lalu relay ini ada NO dan NC, di mana input dari relay ini memiliki 3 pin, yaitu input dari source microcontroller, lalu VCC, dan juga ground. Ini adalah program. Bagian pertama adalah inisialisasi pin, di mana pin flame itu saya menggunakan pin nomor 2, pin relay menggunakan pin nomor 4, pin buzzer menggunakan pin nomor 7, dan ini adalah inisialisasi sensor flame. Lalu yang kedua ini adalah mengatur input dan output dari pin. Kita masuk ke program inti. Jika sensor flame high atau menunjukkan ada api, maka mengaktifkan pin relay dan juga pin buzzer. Lalu di serial monitor akan tertulis apa. Lalu ketika pin relay off, maka ketika sensor flame off, maka pin relay dan pin buzzer low. Maka di serial monitor akan terdapat api BOS. Nah, ini merupakan wiring diagramnya, di mana Arduino ini dihubungkan ke sensor flame, lalu ke relay,
lalu ada yang ke buzzer. Nah, dari relay ini menuju ke motor atau kipas. Sudah. Ini saya akan play video untuk simulasinya. Sebentar. Nah, ini Arduino. Lalu kita menggunakan sensor flame. Oh ya, untuk Proteus ini harus download library untuk Arduino dan sensor flame. Lalu ketika saya logika 1, maka LED-nya ini pengganti buzzer. Dan juga motornya akan mutar. Ketika saya kasih logika 0, lampunya ini akan mati dan juga motor akan berhenti. Di simulasi motor ini tidak langsung berhenti, tapi tegangannya itu terdeteksi stop atau berkurang. Nah, selanjutnya saya akan memutarkan video alat. Sebentar. Ini merupakan implementasi alat. Di sini ada Arduino, ada relay, lalu di sini ada sensor flame-nya, lalu ada buzzer, dan juga di sini ada motor atau kipas. Ketika ada api, buzzernya berbunyi dan juga kipasnya berputar untuk memadamkan api. Jika api tidak ada, buzzernya mati dan juga motornya juga mati. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Ayu atas materi yang sudah disampaikan tadi. Untuk teman-teman bisa langsung memberikan pertanyaan pada kolom chat dengan format sebagai berikut yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Oh nih Kak, ada pertanyaan nih Kak. Pertanyaan pertama dari Kak Jomin. Kalau misalkan flame sensornya saya ganti dengan sensor suhu, apakah bisa? Bisa kalau sensor suhu, karena kan sensor suhu itu kan mendeteksi perbedaan suhu gitu ya, maksudnya suhunya berapa gitu kan. Jadi ada batasnya, ketika suhu sekian nanti akan nyalakan buzzer dan juga kipas atau kebalikannya gitu. Oke, baik. Untuk Kak Jomin sendiri, apakah masih ada sanggahan atau sudah paham atau gimana untuk Kak Jomin? Oh, ini Kak, ada sama juga dari Kak Jomin ada tambahan. Apakah programnya akan beda, Kak? Kalau program saya belum coba. Tapi bisa kok dilihat nanti kok. Ada sumbernya di internet juga kok. Oh. Oh nih Kak, ada lagi nih Kak pertanyaan kedua nih. Dari Kak Rocky mau bertanya, kalau kipas diganti dengan semprotan dengan tabung air gimana Kak? Kalau
kipasnya diganti sama semprotan dengan tabung air. Berarti kan semprotannya itu sejenis apa? Misalnya kayak pompa gitu. Kalau Mungkin. pompa bisa tinggal diganti aja. Oh. Kalau enggak pakai pompa gitu bisa nggak? Maksudnya pakai sensornya apa? Yang pakai ini loh namanya? Apa? Yang gerak-gerak 90 derajat itu namanya apa? Gerak 90 derajat. 90 derajat, 180 derajat gitu misalnya. Servo. Pakai servo ya, pakai motor servo gitu. Oh, ya. Lah terus buat apa? Nyemprotin airnya pakai apa? Kalau ya itu dipompa gitu. Nah, berarti kan sama kayak pakai pompa kan? Oh. Berarti kalau iya benar. Yeah. Oh, nih Kak ada tambahan lagi nih dari Kak Rocky. Codingannya pakai software apa Kak? Pakai CV AVR bisa? Kalau Arduino pakainya Arduino itu. Kalau pakai CV AVR? CV AVR bisa tapi susah. Oh, berarti agak susah ya? Ya, biasanya sih kan yang lebih gampang pakai Arduino itu. Jadi kan kamu langsung gitu. Apa programnya itu beda ya Kak? Kalau pakai CV AVR sama Arduino itu? Tadi kan saya bilang kalau Arduino itu punya bahasa sendiri, tapi pakainya bahasa C. Sama-sama pakai bahasa C, cuman bahasa C-nya beda. Oh, sama-sama. Oh nih Kak, dari tambahan lagi dari Kak Jumin. Biayanya berapa Kak bahan-bahannya? Untuk keseluruhan prototipe ini ya? Atau kalau misalnya diimplementasikan secara langsung? Mungkin seluruhnya ya, mungkin untuk seluruhnya. Kalau buat implementasi secara langsung, yang mahal itu berarti motornya mana ya alatku? Oh di sana. Berarti kan Arduino-nya itu sekitar 100.000, sensor frame-nya sekitar 20, relay-nya sekitar 20, buzzer-nya sekitar 15.000, ya sekitar 200.000, 250.000-an. Kalau untuk prototipenya sendiri ini Kak? Sama? Prototipe yang dibuat Kak Ayu sendiri? Kalau aku cuman 150.000, 160.000, soalnya kan aku pakainya motor bekas, nggak beli motor. Oh, manfaatkan barang bekas ya Kak? Nah. Mantap. Terus nih Kak ada pertanyaan lagi. Kak, apakah cara kerja alat yang dijelaskan tadi secara garis besar sama seperti pemadam api yang ada di hotel atau gedung-gedung? Kalau secara garis besar itu kan sama, cuman di dalam pemadam yang ada di hotel atau gedung itu ada ruangan khusus yang dimana nanti ada asap yang masuk ke situ, baru nanti mengaktifkan apa? Sensor api. Ya, atau ya sensor apinya itu. Gitu. Berarti kalau langsung nggak bisa ya? Harus pakai perantara sensor itu ya? Oh iya, jelas. Oh. Oke. Ini Kak ada pertanyaan lagi. Untuk Kak siapa nih? Oh, udah ada. Apakah udah jelas tadi yang nomor 3 bertanya tadi? Oke, langsung aja lanjut. Untuk dari Kak Wira nih Kak, flame sensor apakah ada yang memiliki jarak pembacaan lebih jauh atau lebih baik di atas 100 cm? Kan biasanya untuk ruangan yang besar sistemnya harus lebih sensitif lagi. Terima kasih. Ya, ada. Jadi flame sensor itu ada beberapa macam. Ada IR sensor, ada IR flame sensor, ada IR atau UV flame sensor dan lain-lain. Nah, itu tergantung pemakaiannya. Kalau yang ini kan saya pakainya untuk yang simpel-simpel aja buat prototipe. Kalau lebih jauh jaraknya, itu juga biasanya harganya lebih mahal. Oke. Nah, kalau yang punya Kak Ayu tadi itu kira-kira sampai berapa senti untuk menjangkau? 1 meter. Tadi 1 meter aja.
Oh, 100 cm. oh 1 cm. Oke. Untuk Kak Wira sendiri, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, apakah ada sanggahan atau lanjutan? Oh, baik Kak, terima kasih. Terus ini Kak, ada pertanyaan nomor 5. Mau tanya lagi Kak. Oh, dari Jomin tadi Kak. Mau tanya lagi Kak, kalau alat ini diimplementasikan dengan IoT bisa? Kalau bisa, harus menambah modul berupa apa ya? Kira-kira untuk bisa IoT, apa yang diperlukan Kak? Kalau IoT bisa. Ini mikronya diganti bisa, atau penambahan modul itu kalau misalnya mau pakai yang ada SMS masuk itu juga bisa. Tapi aku kurang tahu ya. Maksudnya saya kurang baca itu. Ya belum pernah coba. Oh, Tapi yang pasti bisa. oke. Berarti untuk Kak Jomin bisa tuh Kak Jomin. Oh, ini ada lagi dari siapa ini? Kak Riko. Oh, dari Pak Lukman. Di YouTube, untuk penggunaan flame sensor itu kan ada kepekaan pembacaan program. Lah, pertanyaannya, jika ada yang error, maka langkah awal apa yang harus diperbaiki dari sketch program? Ini maksudnya itu errornya itu ketika diaplikasikan, ketika ada di load di Arduino, atau ketika kita lagi coding ya. Karena kalau misalnya ini sketch programnya yang error, berarti nggak bisa di load ke Arduino. Tapi kalau misalnya sudah di load di Arduino dan ada error di hardware, maka kita bisa ubah sensitivitas yang ada di sensor frame tadi. Oke. Bisa tolong sampaikan untuk Riko ke Pak Lukman di YouTube ya. Apakah masih ada tambahan atau tidak? Terima kasih. Terus ini ada lagi dari Tiara. Semisal prototipe ini diimplementasikan, bagaimana mengantisipasi kebakaran di lokasi padat penduduk? Seberapa efisiensi waktu dengan pemadam api dengan Arduino ini? Ya, saya jawab ya ini ya. Ini berarti harus ada perubahan di sensor flame-nya. Kalau mau diimplementasikan di lokasi yang padat penduduk ya. Karena kan jangkauannya yang tadi sudah saya bilang, kalau yang saya pakai ini hanya sekitar 1 meter. Tapi kalau ketika diaplikasikan pada lokasi yang padat penduduk, sebaiknya menggunakan sensor flame yang lebih jaraknya lebih panjang gitu. Efisiensi waktunya ya menurut saya sih cepat, soalnya aktuatornya itu kan langsung gitu. Oh. Mungkin tinggal diganti motornya itu tadi sama air atau apa gitu. Pompa ini. Tergantung outputnya ya Kak? Oke. Untuk Kak Tiara sendiri, apakah sudah menjawab? Oh, ini Oh, ini dari Kak Jomin. Modulnya apa, Kak? Mungkin dari yang IoT tadi, Kak? Oh, Kak, sebenarnya banyak. Cuman kalau misalnya langsung pakai ESP. Modul ESP, microcontroller. Itu jadi langsung microcontrollernya yang diganti. Jadi itu langsung IoT. Oke. Modulnya itu berarti semua jenis ya? Apa cuma kan ada SP apa 28 berapa gitu? Ya. Apa? Oh.
Oke. Oh, nih dari Pak Lukman lagi. Tadi mungkin menjawab lanjutan dari tadi. Adakah desain layout PCB-nya, Kak? Soalnya saya penasaran nih, apakah dengan Eagle, Circuit Wizard, dan LabVIEW? Layout PCB-nya kebetulan ini kan tidak buat karena kan beli modul langsung jadi. Jadi langsung beli itu lebih murah sebenarnya. Kalau bikin sendiri itu bisa. Cuman ya kita harus bikin, kita harus nyolder gitu. Untuk butuh waktu lebih banyak ya? Nah, betul. Ya. Oke, Oke, udah. Terima kasih, Kak, dari jawaban tadi. Oh iya, mengingatkan kembali untuk seluruh peserta untuk bisa mengisi link feedback yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk waktu nanti yang ditetapkan 15 menit, penutupannya 15 menit setelah link webinar ini selesai. Oke, silakan lagi untuk yang mau bertanya. Masih ada waktu untuk dipersilakan untuk bertanya. Berarti Kak mau tanya nih, Kak, dari aku sendiri nih, Kak. Ya. Kalau pakai pemadam api gitu tuh sensornya harus Sensornya harus kayak apa tuh namanya? Apakah harus sensor flame gitu maksudnya? Iya, harus sensor flame. Bisa sensor. Apa ada pakai sensor lain gitu? Sensor gas bisa, sensor asap bisa. Soalnya dulu aku juga pernah buat sensor, tapi sensor asap, pakai sensor asap. Ya, pakai sensor asap bisa. Tapi kan kalau sensor asap berarti kan harus nunggu apinya itu ada asapnya gitu. Oh. Berarti kalau langsung api gitu ya udah bisa ya? Maksudnya sensornya deteksi api langsung gitu malah bisa? Bisa apa harus pakai perantara Kak tadi? Sensornya harus gimana? Sensornya harus apa namanya? Kalau deteksi api. Tadi kan katanya harus pakai perantara. Emang nek api langsung itu enggak bisa? Lah, bukan perantara, maksudnya itu kan kalau kamu sensor asap berarti kan kamu api dulu baru ada asap. Beda kalau sensor gas. Kalau sensor gas? Kalau sensor gas itu kan berarti kamu misalnya yang paling gampang nge-sensor gas yang ada di dapur. Itu kan kalau gasnya keluar, dia langsung mendeteksi. Oh, ya. Kalau asap orang rokok keluar asap itu kalau udah nyala apinya kan. Ya nggak sih? Oh, enggak asap itu sih, Pak. Masa asap pesek itu? Oh, iya nanti tak coba, Pak. Kalau api kelihatan api langsung nyala gitu. Oke. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta-pesertanya yang lain. Masih ada waktu untuk bertanya, dipersilahkan.
Oh. Oke, Kak, ini ada pertanyaan lagi, Kak. Dari Riko. Kalau alat ini disambungkan ke RC remote control bisa? Eh, remote control itu buat memadamkan apinya atau ketika apa on sama off-nya ya? Aku masih belum mudeng. Gimana untuk Kak Riko? Apakah memadamkan aja? Kalau misal apinya jauh dan kita malas jalan gitu, Kak. Oh, bisa. Kalau itu bisa, nggak pakai sensor nanti. Jadi cuman mendeteksi api, lalu kita yang manual ngejalanin. Lalu dayanya pakai apa, Kak, kalau pakai RC remote control? Dayanya mungkin ke supply-nya ya, Kak? Pakai baterai. Power. Pakai baterai. Oke. Oh. Apakah dari Kak Riko sendiri sudah menjawab? Atau masih ingin bertanya lagi atau menyanggah? Oke, ini ada lagi, Kak, pertanyaan. Kak, kalau untuk pemadam apinya memakai 2 alat sekaligus bisa, misalnya kipas dan penyemprot air? Bisa. Bisa. Oh, bisa. Ya. Itu apa enggak harus pakai daya lebih, Kak, untuk supaya presisi itu kuatnya? Tinggal kamu pakai relay buat ngaktifin alatmu itu kan. Nanti pakainya misalnya kipas sama penyemprot airnya pakainya AC 220. Nah, berarti kan kamu tinggal pakai relay aja buat pengaman itu. Oh, dayanya langsung dari supply langsung, tapi ini kontrolnya dari luar gitu. Oh, terpisah. Oke. Dari Kak Timothy sendiri ada apa sih ingin bertanya atau menyanggah? Sudah, Kak, terima kasih. Oh iya, Kak, mau tanya nih, Kak, aku mau tanya lagi. Kalau bikin programnya gitu tuh sampai berapa lama, Kak? Susah ada, Kak? Kan itu pakai Arduino. Ya, terus? Itu berapa lama? Makan berapa waktu? Lama buat programnya sendiri? Asalkan udah mudeng kita cepet kok. Cuman logika kalau nyala, jika nyala berarti semua on, jika mati berarti semuanya off. Oh.
Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi dari seluruh teman-teman? Oh, ini Kak, eh, saya mau tanya lagi nih Kak. Misal nih, kalau implementasi di elektronika ada nggak Kak yang seperti itu? Implementasi ada robot pemadam api. Oh, robot ya. Itu ada robot ya. Kayak robot. Oh iya Kak, Eh ini ada yang tanya lagi nih Kak. Pernah buat apa aja Kak selain pemadam api ini Kak? Mungkin Maksudnya saya. project-project ya. Oh, berarti selama di Unika ya? Iya, iya, sama ini Kak. Ya, banyak sih sebenarnya di Unika. Karena kan kita kuliah di Unika itu bukan cuma teori, tapi kita juga diajarkan untuk praktek hardware. Dari catur daya, jadi dari penggerak elektrik, terus ya sih kebanyakan catur daya, penggerak elektrik, terus transportasi, itu ada implementasi alatnya. Oke. Banyak juga ya Kak, berarti kalau praktek di elektronika ya. Banyak. Oke, kalau udah nggak ada yang pertanyaan lagi, saya tutup ya. Pertanyaan kali ini saya tutup. Baik, terima kasih untuk Kak Ayu yang sudah menyempatkan untuk pemaparan materi dengan tema pemadam api otomatis berbasis Arduino. Uh, oh ya, dari pihak HMC sendiri ini ada program kerja yaitu LKTI, di mana program ini akan dilaksanakan pada bulan Maret nanti. Untuk itu yang suka nulis gitu bisa langsung saja dituangkan ke LKTI ini. Oh, dari Januari sampai Maret untuk lombanya. Ini berikut ada cuplikan sedikit video dari lomba LKTI ini.
untuk panitia PJJ dipersilakan menayangkan videonya. Somewhere by the emerald sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Baik, tadi adalah cuplikan sedikit video. Jadi untuk para peserta yang ingin ikut, dipersilakan ikut saja. Untuk info lebih lanjut, itu ada di IG kita, HMJT Unika. Dipersilakan untuk dilihat-lihat dulu. Baik, sampailah kita pada penghujung acara webinar kali ini. Untuk itu, sesi selanjutnya yaitu foto bersama. Baik, bagi seluruh peserta dipersilakan untuk on cam. Kamu on cam. Kenapa? Connecting nggak? Sekali lagi bagi seluruh peserta dipersilakan untuk on cam untuk sesi foto untuk acara webinar kali ini. Gondrongers semua ini. Oke. Siap-siap untuk divisi PDD atau untuk sesi penguatan siap? Oke. Hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih untuk on cam-nya udah on cam pada siang hari ini. Karena tadi sudah diawali dengan doa, maka penutupan juga diakhiri juga dengan doa. Untuk doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta, untuk Kak Ayu juga sebagai pembicara, untuk panitia-panitia yang sudah bekerja untuk webinar kali ini. Baik, terima kasih untuk semuanya. Thank you. Terima kasih. Oke. Go. Oh. Etienne. Oh, wait, serius.
Eh? Oh, level lancar. Lancar sih ya. Aso aku akhirnya pandangnya bingung, Des. Ngeblank. Beca mau BKW takon terus ya. Hah? Oh iya, ding. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers to me, send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. You've been sending flowers to me, send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. Sending, you went away, you went away, you went away. Ever since the day that you went away, you went away, you went away. You've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Everything you said they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.
Yo-yo.